Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas motion trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB, tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah bimbel dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Bro bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Bro pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Bro bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya guys. Sebelum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas khusus dua saham, yaitu membandingkan dua saham, yaitu BRIS dan BTPS. Jadi kita akan bandingin dua saham bank syariah di bursa kita nih. Mana yang terbaik buat dibeli? Tentu aja buat swinger atau investor tentunya. Nah sebenarnya bank syariah di bursa kita itu ada BRIS, ada BTPS, ada PNBS, ada bank ya. Cuman kita bandingin yang BRIS sama BTPS saja yang bagi dividen. Nah, mana yang lebih menarik? Nah, Mas bisa tonton video ini sampai akhir. Nah, kita lihat di sini untuk BRIS. Nah, untuk BRIS ini sebenarnya BRIS itu pernah sampai ke harga 3.800-an di tahun 2021 awal-awal waktu itu, dan ini terus turun dan harga saat ini sekitar 1.300-an. Jadi udah menarik sebenarnya. Dan waktu itu juga saya pernah swing BRIS, saya beli di sekitar 1.200 dan udah dijual sih untuk si BRIS. Nah, kita lihat yang BTPS. Nah, Bank BTPN Syariah. Di sini BTPS untuk harga tertingginya itu pernah nyentuh harga 5.080. Ya nyaris 5.100 dan sekarang harganya itu adalah 2.500. Artinya udah turun separuh. Begitu juga dengan BRIS. BRIS sudah turun separuh lebih, kalau yang BTPS sudah turun separuh. Jadi istilahnya kedua saham ini sebenarnya udah mulai menarik sih. Nah, mana yang lebih bagus? Nah, saya udah rangkum di sini teman-teman antara BTPS dan BRIS sesuai dengan laporan keuangan terbaru ya udah full. Jadi BTPS dan BRIS ini udah ngelaporin laporan keuangannya full 1 tahun 2022. Jadi 4 kuartal tadi udah dirangkum di sini dan inilah hasilnya. Lebih menarik mana? Nah, kita lihat di sini untuk harganya teman-teman. Nah, untuk harga BRIS itu adalah 1.325 untuk saat ini, untuk BTPS sekitar 2.600 ya. Nah, kita lihat di sini untuk PBV. Nah, PBV BRIS itu adalah 1,4 kali. Untuk BTPS itu 2,3. Jadi kalau kita lihat dari segi PBV, itu tentu aja lebih menarik BRIS. Jadi lebih murah Bank Syariah Indonesia ya. Dan di sini Bank Syariah itu juga posisinya itu lebih gede lah daripada BRIS. Ya dari aspek cabang dan profit lah segala macam itu range-nya lebih gede BRIS. Dan di sini BRIS itu PBV-nya lebih murah daripada BTPS, yaitu 1,4 kali. Terus kita lihat pair-nya. Nah, kalau pair-nya ini agak beda teman-teman ya. Price to earning-nya itu lebih bagus BTPS. Nah, dengan harga BTPS yang 2.600 itu ternyata pair-nya itu bisa ngalahin BRIS dengan harga 1.225. Artinya apa? Profit BTPS itu jauh lebih besar dibanding dengan BRIS kalau kita bandingin dari modalnya tentunya. Kalau kita bandingin dengan nominalnya, coba kita lihat ya. Di sini untuk BRIS, nilai profit dari BRIS itu adalah 4,2 triliun dengan modal sekitar 33 triliun. Nah, kita lihat dari BTPS. Nah, BTPS itu profitnya itu adalah 1,7 triliun dengan modal sekitar 8 triliun. Jadi artinya lebih profitable BTPS dibandingkan dengan modal lah seperti itu. Jadi pair-nya di sini BTPS lebih rendah 3 poin.
Nah, kita lihat dari ROE-nya. Nah, ROE-nya juga kelihatan jelas, Mas Bro. Jadi untuk BRIS tuh ROE-nya 12%, tapi BTPS tuh jauh lebih besar, yaitu 21%. Artinya BTPS ini bisa ngasilin laba 2 kali lipat lebih banyak daripada BRIS dibandingkan dengan modalnya. Itu teman-teman. Jadi istilahnya nggak tahu nih dari mana BTPS bisa dapat profit yang sangat besar seperti ini. Sebuah bank dengan ROE 21% itu keren banget. Coba kita lihat dibanding dengan bank konvensional ya, contohnya BBCA. Nah, di sini untuk BBCA itu ROE-nya itu bahkan BBCA pun 18% loh, bank yang terbaik itu. Ini bank non syariah padahal. Non syariah di sini ROE-nya aja 18%. Kita lihat BBRI. BBRI ROE-nya 16%. Terus kita lihat BMRI. BMRI 16%. BBNI 13%. Jadi istilahnya BTPS itu punya ROE yang paling tinggi. Ya, return of equity-nya yang paling tinggi. Ini nggak tahu apakah kalau bank syariah kan dia pakainya sistem bagi hasil ya. Cuman untuk detailnya saya juga nggak tahu ini kenapa ROE BTPS itu bisa segini besarnya, teman-teman. Jadi BTPS itu termasuk bank yang medium cap ya, yang dengan ROE terbesarnya, dengan ROE terbesar di kelasnya, teman-teman. Mantap ya. Nah, kita lihat untuk DPR-nya. Ini yang tentu aja yang sangat menarik ya. Kita kalau misalnya mau nyimpen sebuah saham itu yang dilihat pasti dividennya tentunya ya. Kalau misalnya mau nyimpen dalam waktu 1 tahun atau investasi lah. Kalau kita ngomong investasi, itu nyimpennya itu harusnya lebih dari 1 tahun. Nah, itu kalau ngomong investasi. Kalau misalnya teman-teman itu ngomong, oh saya mau investasi di perusahaan A atau di saham A. Nah, itu nyimpennya harus lebih dari 1 tahun. Artinya dari dividen ke dividen lagi. Nah, itu kalau mau investasi. Jadi kalau mau investasi tentunya kita harus lihat berapa sih kira-kira dividen yang akan dibayarkan. Nah, kita lihat di sini untuk DPR-nya itu lebih gede BTPS. Kalau BTPS itu DPR-nya atau dividen payout ratio dari labanya itu sekitar 30-an%. 30 lebih, biasanya 30 sampai 35% kalau BTPS dan dia bagi dividennya itu rutin tiap tahun kalau BTPS. Nah, kita lihat BRIS. BRIS untuk dividen DPR-nya itu sekitar 25% dan BRIS juga bagi dividen itu baru tahun kemarin. Tahun 2020 dan 2019 tuh BRIS itu enggak bagi dividen. Orang saya juga ngikutin kok si BRIS. Jadi BRIS baru bagi dividen tahun lalu aja. Dan di sini kenapa saya masukin? Karena dia nggak rutin bagi dividen, tapi saya masukin kenapa? Karena menurut manajemennya waktu itu dia ngomong di berita itu bahwa mulai tahun 2022 ya, dari profit 2021 itu BRIS akan rutin bagi dividen. Jadi kedepannya nanti BRIS akan selalu bagi dividen kalau dia laba. Jadi menarik lah. BRIS akan bagi dividen. Nah, kita lihat di sini untuk perkiraan dividen, teman-teman. Nah, dengan DPR yang sekitar 25% ini, BRIS itu kemungkinan besar akan bagi dividen di tahun ini dari laba tahun 2022 adalah sekitar 23 perak. Nah, itu yang akan dibagi dividen. Ya, Mas Pur bisa cerna sendiri nih, menarik atau enggak. Terus kalau BTPS itu dengan DPR yang 30% itu akan bagi sekitar 70 rupiah, 70 perak ya. Dividen dari BTPS 70, dividen dari BRIS itu sekitar 23. Nah, ini tahun ini. Nah, kita lihat di sini untuk BTPS untuk dividennya itu sekitar di bulan Mei. Kalau si BRIS itu dividennya sebentar ya. BRIS itu di sekitar bulan Juni. Jadi Mei dan Juni. Nah, itu pembagian dividen BRIS dan BTPS hampir mirip ya waktunya. Nah, ini masuk bisa koleksi dari sekarang tentunya karena harga mereka juga masih di bottom. Nah, kalau kita lihat dari perkiraan 23 dan 70 itu kita keluarin dapat yieldnya. Nah, kalau dengan harga 1.325 itu dividen yield dari BRIS itu cuma 1,7 kali. 1,7%, sorry. Dividen yieldnya 1,7%, artinya itu ya termasuk kecil lah ya. Kalau kita banding dengan MPMX aja dividennya MPMX itu nyaris 15% ya yieldnya. Nah, ini jauh lah ya. Nah, tapi kan kita beda lah ya. Kalau misalnya MPMX kan dia agak volatile gitu, habis bagi dividen dia rontok. Tapi kalau BRIS itu stabil, teman-teman. Sama BTPS itu harusnya stabil ya dengan harga yang sekarang tentunya. Tapi kalau di harga yang ATH-nya ya hati-hati tentunya. ATH BRIS kan 3.800.
ATH BTPS tuh sekitar 5.000 lebih. Nah, itu harus hati-hati, tapi kalau di harga yang sekarang harusnya udah stabil-stabil aja. Nah, kita bandingin market cap-nya. Market cap-nya adalah untuk BRIS tuh gede, teman-teman ya. BRIS tuh lebih gede daripada BTPS, yaitu 60 triliun. Untuk BTPS tuh caps-nya jauh lebih kecil, yaitu 19 triliun. Artinya range atau istilahnya gede usahanya ya. Gede usahanya itu jauh lebih gede BRIS daripada BTPS. Mungkin ini sekitar berapa kali lipat itu, guys? Ya, sekitar 3 kali atau 4 kali lipat BRIS itu lebih gede. Mungkin lebih banyak cabangnya tuh BRIS daripada BTPS lah, seperti itu bahasanya. Nah, untuk kesimpulannya gimana? Kalau kesimpulannya, kalau teman-teman itu mau simpen saham yang sangat istilahnya mementingkan dividen, tentu aja BTPS tuh jauh lebih menarik daripada BRIS. Nah, karena kalau kita lihat ini yieldnya itu 2 kali lipat hampir ya si BTPS. Jadi kalau teman-teman tuh pengen dapat dividennya, kalau disuruh milih BRIS sama BTPS ya pilihlah BTPS. Cuman kalau teman-teman itu milih growth-nya, mungkin mau simpen dalam jangka panjang gitu ya, prospek BRIS ini jauh lebih baik daripada BTPS. Kenapa? Kalau ngomong simpen 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, BRIS itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau BRIS itu market leader. Nah, itu bank syariah terbesar di Indonesia. Terus yang kedua, PBV-nya juga lebih rendah daripada BTPS. Artinya untuk harga yang sekarang itu BRIS lebih murah. Dan kalau kita lihat di sini, yield-nya itu juga, kalau kita ngomong jangka panjang, mungkin aja ini nggak akan segini juga. Mungkin juga akan naik kalau profitnya terus naik. Namanya dia juga market leader dan perusahaannya terus, istilahnya cabangnya terus tambah banyak. Nah, itulah sih kesimpulannya. Kalau invest dalam jangka pendek setahun 2 tahun, pilihlah BTPS. Tapi kalau udah ngomong range jangka panjang, saya yakin BRIS akan jauh lebih baik daripada BTPS. Oke, mungkin itu aja yang masih dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.